Nah, hal ini kabarnya itu dipicu oleh harga batu bara dunia itu naik sampai $200. Ya, ya. Sedangkan harga yang berdasarkan untuk keperluan dalam negeri itu sekitar $70-an ya. Ya. Jadi dengan selisih harga ini para pemegang wilayah kerja atau pemilik tambang itu cenderung untuk menjual batu baranya keluar. Ya. Nah, di Ken Kebijakan Energi PP 79 tahun 2014 di situ disebutkan bahwa arah kebijakan energi kita itu kalau batu bara itu fungsinya adalah untuk mengamankan pasok dan sebagai tulang punggung. Ya. Jadi arahnya di Ken itu adalah kita memaksimumkan energi terbarukan, meminimumkan BBM karena mahal dan semakin langka, mengoptimalkan penggunaan gas, kemudian mengamankan pasokan itu dengan batu bara. Jadi batu bara itu digunakan istilahnya itu semacam untuk menjaga keamanan pasok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Herman Darnel Ibrahim, MSc. Ya. Beliau saat ini adalah anggota Dewan Energi Nasional. Pak Herman lahir 15 April 1954, alumni S1 Teknik Elektro ITB, lulus tahun 1978, kemudian S2 diselesaikan di Inggris tahun 1987, S3 diselesaikan di ITB kembali pada tahun 2004. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Pak Bambang bagaimana kabar? Iya sehat, cuma di rumah terus ini. Mau diceritakan pengalaman Bapak kuliah di ITB, kemudian perjalanan karir, kalau tidak salah langsung ke PLN, sampai jadi direktur, juga pernah menjadi direktur Indonesia Power, pernah menjadi anggota DPD RI mewakili Bengkulu, dan sekarang menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang dan juga pemirsa atau penonton acara ini dimanapun berada ya. Salam sehat. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semua. Saya Herman Darnel Ibrahim, asal Payakumbuh sebagaimana disampaikan Pak Bambang. Saya datang ke Bandung memang dengan niatan masuk ITB, jadi saya berangkat 2 Desember tahun berapa itu? Tahun 72. Ya, jadi berapa itu? 72 udah 50 tahun lalu ya. Saya berangkat dan naik kapal dari Teluk Bayur dan langsung tujuannya Bandung. Dan memang saya bercita-cita masuk ITB itu mulai kelas 1 SMA. Oh. Jadi kelas 1 SMA saya terinspirasi mungkin oleh 2 hal. Satu oleh Bung Karno yang sebenarnya bukan ITB beliau, tetapi cikal bakal ITB ya, Teknik Sogel School Bandung. Ya. Tapi orang menyebut Bung Karno itu alumni ITB, tetapi sebenarnya resminya ITB kan memang tahun 1959 sebagai Institut Teknologi Bandung, pecahan daripada Universitas Indonesia, Fakultas Teknik kalau nggak salah itu. Ya. Nah, saya datang dari Payakumbuh, diinspirasi oleh Bung Karno dan juga diinspirasi oleh para insinyur yang bekerja di Caltex, Chevron sekarang. Ya. Saya punya saudara yang bekerja di Caltex, banyak insinyur-insinyur muda. Ketika itu ada diperkenalkan ke saya Mas Anton, Mas Puguh, alumni elektro, sehingga waktu itu saya terinspirasi ingin masuk ITB. Nah, setelah sampai di Bandung, saya ikut bimbingan tes dan hanya mendaftar satu-satunya di ITB. Dan alhamdulillah saya lulus. Saya sekolah. Ketika saya masuk itu ada perubahan jadwal tahunan, di mana kami masuk mulai bulan Februari tahun 73, tetapi
kuliah resminya dimulai bulan Agustus apa September 73 karena ketika G30S tahun ajaran yang Agustus berubah ke Januari, tetapi ketika saya masuk ITB berubah lagi Pak Bambang dari Januari ke Agustus lagi. Nah, Januari sampai Agustus itu kita namanya matrikulasi. Saya matrikulasi 8 bulan, habis itu Agustus tingkat pertama bersama. Sampai tahun 74. Tahun 74 saya masuk elektro. Nah, saya inspirasi masuk elektro ini karena di daerah saya kurang listrik ya. Listriknya pakai diesel, tidak tiap hari ada. Namun belakangan saya ketahui juga tidak hanya di Payakumbuh, di kota-kota manapun setelah saya masuk PLN, saya ketahui bahwa pada tahun 70-an itu memang listrik masih kurang di mana-mana. Nah, saya masuk elektro dan kemudian saya tahun 75 ada ikatan dinas. Saya mengikuti ikatan dinas tersebut untuk masuk PLN. Karena apa? Kalau sekolah elektro itu ya paling pas bekerjanya di PLN. Perusahaan listrik negara, dan saya ketika itu sangat meyakini PLN yang masih belum maju itu suatu waktu akan maju. Jadi saya pilih ikatan dinas, saya terima uang 25.000 waktu itu cukup lumayan karena saya tinggal di asrama, kosan hanya Rp4.000 sebulan, 3.750 bayar makan gitu. Nah di elektro saya kuliah, saya ikut berbagai kegiatannya, tapi saya lebih fokus kepada menyelesaikan kuliah. Saya ikut di himpunan mahasiswa, terus saya sebenarnya berminat juga di Dewan Mahasiswa ataupun Senat Mahasiswa, tapi saya pikir-pikir saya perlu lulus cepat, jadi saya di himpunan saja aktif, kemudian namanya di kepengurusan asrama, saya tinggal di asrama di depan kampus, Ganesha 15A, rumah A ya, pas di depan gerbang sebelah kiri, sekarang udah tidak menjadi asrama lagi. Nah, terus ketika saya mau masuk elektro ini, elektro itu ketika itu pilihan yang paling banyak peminat. Sehingga saya berusaha supaya nilai saya di TPB itu bagus dan diterima. Dan alhamdulillah saya diterima. Nah, saya kuliah di elektro, kemudian ikatan dinas PLN, terus banyak aktivitas saya di kemahasiswaan, di himpunan mahasiswa elektro, kemudian juga saya menjadi asisten laboratorium konversi energi listrik. Nah, pada tahun 78 saya ikut sidang sarjana itu tahun 78 bulan Oktober, tepatnya 21 Oktober ya, saya masih ingat tanggal-tanggalnya. Cuman saya nggak bisa ikut pelantikan tahun itu, jadi saya pelantikan sarjananya ikut pada tahun 79. Tetapi bulan Desember saya sudah bergabung ke PLN. 30 tahun saya di PLN sampai saya berhenti dari PLN karena tidak terpilih lagi sebagai direksi ya. Saya direksi PLN periode 2003-2008, 5 tahun lengkap. Terus ya saya mengambil doktor di ITB itu diinspirasi oleh, sebenarnya sejak saya kuliah S2 di Inggris saya sudah ingin ikut terus ke program doktor. Namun karena saya merasa punya banyak hutang ke PLN, saya udah dapat beasiswa waktu itu Pak Bambang. Dari profesor saya, namanya Profesor Alan di University Manchester, dia cariin saya beasiswa. Tapi saya berangkat itu beasiswa British Council dan PLN. Terus saya hubungin bidang kepegawaian PLN ya, namanya waktu itu Direktur Muda Kepegawaian. Dan saya selama sekolah itu sudah dipromosi. Jadi saya pikir kalau saya ngambil doktor nih, saya nggak ada pengabdian ke PLN, sehingga akhirnya saya korbankan aja, udahlah saya nggak usah jadi ngambil doktor, saya pulang dulu gitu. Karena saya ke Inggris itu tahun 86, saya masuk Januari 79, selama 7 tahun itu saya ada 40 bulan Pak Bambang di luar negeri. Jadi tahun 83 saya training 10 bulan di Newcastle, dikirim PLN, tahun 85 juga 7 bulan di Paris, Prancis. Kemudian tahun 86 saya sekolah ke Inggris itu sampai akhir 87, tapi saya pulang Januari 88. Jadi karena ada 40 bulan di luar negeri selama 7 tahun, berapa itu 8 tahun, saya merasa tidak enak, jadi saya pulang. Nah setelah saya pulang, saya ditempatkan sebagai manajer di Sumatera Selatan, dan ketika itulah saya sekali waktu diundang oleh
sekolah informatika. Jadi saya lupa namanya, tetapi bidang informatika ITB mengundang saya untuk pembicara seminar, Pak Bambang. Ya. Seminar tentang komputerisasi, dan saya membuat seminar, saya masih ingat judulnya, pengendalian operasi sistem tenaga listrik berbasis komputer. Nah, dalam kesempatan itu saya ketemu Profesor Saswinadi. Saya tanya, apa saya sambil bekerja ini bisa ngambil doktor? Dia bilang bisa. Nah, itu saya diundang itu masih tahun 90-an. Tapi ketika itu saya belum langsung ambil. Jadi baru belakangan saya kenal dengan Profesor Saswinadi. Terus belakangan tahun 94-an saya ketemu lagi di acara seminar energi di Unsri. Nah, ketika itu saya diundang lagi berkunjung. Waktu saya berkunjung ke Bandung, langsung saya proses, saya mendaftar dan saya diterima. Terus saya mulai kuliah S3 itu tahun 95, tetapi saya tidak full time. Nah, karena tidak full time, saya baru selesai 2004. 2004 karena saya tetap jadi eksekutif PLN, dan tahun 98 itu saya sudah jadi Direktur Indonesia Power. 2003 saya Direktur PLN. Dan karena udah sibuk, saya sempat juga menyampaikan ke promotor saya, bagaimana kalau saya nggak usah lanjut, kan saya mungkin nggak bisa menyelesaikan. Oh, dia bilang sayang, karena saya waktu itu udah menyampaikan draft disertasi saya. Jadi waktu itu dilakukan lagi sidang untuk memutakhirkan disertasi saya, untuk mengecek apakah saya bisa lanjut ataukah saya harus di DO gitu loh. Karena saya kan hanya aktif pada saat pendaftaran, kemudian kalau ada peringatan baru saya bekerja. Karena memang berat sekali sambil jadi direktur itu ya, kita juga membuat penelitian. Tapi akhirnya alhamdulillah pada bulan Agustus saya sidang tertutup. Terus pada, kalau saya nggak salah, sekitar tanggal 24, kalau nggak salah 24 September 2004 itu, saya lulus sidang terbukanya, dan saya diwisuda lagi pada bulan Oktobernya. Nah, itulah perjalanan saya di PLN dan di ITB dan di PLN. Tetapi di PLN ini saya pindah-pindah. Jadi saya pertama kali itu ditempatkan di pembangunan di PLN Pusat. Nah, pembangunan ini tugasnya adalah mengawasi proyek-proyek. Ketika itu proyek transmisi, proyek distribusi. Saya bekerja di bawah divisi waktu itu subdirektorat ya, di bawah direksi itu subdirektorat jaringan. Bos saya itu Pak Sujadi, orang Purwokerto. Kalau manggil itu dia logat Purwokerto sekali itu. Tapi Purwokerto banget ya, walaupun dia juga sekolahnya kalau nggak salah dia Australia itu pernah. Terus Pak Sujadi inilah yang juga ikut memberikan saya kesempatan sekolah akhirnya pada tahun 86 itu. Nah, setelah dari subditring, ketika saya mau sekolah, divisi kepegawaian, saya minta pindah juga kan. Terus Pak Darmono namanya, direktur mudanya, bilang, Herman, kamu nanti kalau udah selesai sekolah, jadi manajer lah di Palembang, namanya manajer pengatur beban. Oh, baik Pak, gitu. Terus tapi tolong siapkan organisasinya gitu. Terus saya siapkan tuh organisasi. Terus saya sampaikan. Terus sebelum saya berangkat sekolah, Pak Darmono, Mas Herman pindah dulu ya ke P2B di Gandul gitu. Jadi semacam pengatur beban juga untuk Jawa yang besar. Ya. Pindahlah saya ke Gandul. Jadi saya sempat bekerja di PLN P2B, namanya PLN Pusat Pengatur Beban Jawa Bali yang berkantor di Gandul, Depok. Nah, dari situ saya berangkat sekolah. Ketika saya sekolah itu dapat lagi SK untuk jadi manajer di Palembang itu. Nah, di Palembang saya jadi manajer, baru saya kira-kira 2 tahun kurang, terjadi krisis listrik besar di Lampung, Pak Bambang. Yeah. Di Lampung itu krisisnya bebannya kira-kira 80-90 megawatt saat itu seluruh provinsi Lampung.
tapi listriknya hanya ada 20 megawatt, jadi 3/4-nya harus padam. Itu pengalaman saya yang paling berkesan karena saya menghadapi krisis. Nah, ketika itu juga lossesnya besar, kemudian juga banyak pemakaian listrik yang liar, yang tidak sah ya, yang juga melibatkan pegawai. Jadi saya bersihkan itu. Akhirnya saya berhasil membersihkan itu, memulihkan padam dengan bantuan direksi, bantuan dirjen listrik. Saya koordinasikan dengan Pak Gubernur, dengan para bupati, wali kota, ya saya undang. Kondisi paling parah mungkin seluruh PLN yang pernah paling parah itu adalah krisis listrik Lampung yang terjadi pada pertengahan tahun 90. Nah, kemudian setelah saya bereskan, jadi saya sebenarnya kan baru 2 tahun jadi level manager. Langsung saya setelah itu pada kira-kira akhir 90 itu saya langsung dapat promosi. Karena general manager saya Pak Soekardi di wilayah Sumatera Selatan itu mungkin terkesan, dan saya banyak ketemu direksi, dirjen karena krisis itu ya. Semua direktur pada ngunjung itu. Dirjen datang ya. Dan saya bertemu dan saya terekspos lah mungkin sampai ke Dirut. Jadi waktu pada akhir 90 sebenarnya belum selesai pemulihan Lampung, tetapi pembangunan untuk pemulihan sudah ya, memindahkan pembangkit dari Jawa, dari Pulau Gadung, membuat PLTD baru, interkoneksi dengan Muara Enim, semua udah berjalan, tapi belum selesai. Saya dipromosikan jadi deputi pemimpin bidang pengusahaan di Palembang. Itu sekarang namanya senior manager. Nah, saya ketika itu baru umur 36 tahun itu. Waktu saya jadi manajer itu, saya dapat SK umur berapa itu? Umur 33 tahun ya, tahun 87 saya dapat SK jadi manajer. Nah, setelah itu saya bekerja dan ya saya mungkin dianggap cukup berhasil juga, tapi pemimpin saya itu orang Madura ya, Pak Soekardi, dia senang mungkin dengan saya. Dia promosi ke Jawa Timur, lalu saya dibawa juga sama dia ke Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur saya jadi manajer perencanaan waktu itu, saya punya pengalaman besar juga di sana. Ketika itu Jawa Timur itu baru berpelanggan 3,5 juta. Tapi karena banyak yang belum berlistrik kan penduduknya 20 jutaan kali, 25 juta ada. Jadi kira-kira idealnya pelanggannya mungkin sekitar 7 juta, tapi waktu itu baru ada 3,5 juta. Jadi saya tiap tahun menambah dengan bos saya ini penyambungan baru 3,5 juta pelanggan per tahun itu. Satu provinsi aja Pak Bambang, 3,5 juta per tahun. Dapat budget dari PLN pusat itu saya masih ingat 800 miliar ya. 800 miliar ketika itu dolar 2000 setara 400 juta dolar. Jadi kira-kira 6 triliun untuk nyambung 500.000 pelanggan tadi. Nah, saya nggak lama di sana dapat ini lagi, dapat tawaran training ke Amerika, ke San Francisco. Sebenarnya saya berat pergi karena tugas-tugas berat ya. Bayangkan pekerjaannya itu melistriki 500.000 pelanggan baru, di samping juga upaya-upaya peningkatan keandalan. Ya. Saya ingin pergi, tapi bos saya malu bilangnya. Karena saya baru pindah ke Jawa Timur, belum 1 tahun, tetapi itu tahun 95, tuh saya pindah 94, jadi baru 9 bulan, 8 bulan saya kerja ya. Tapi saya akhirnya sampaikan perasaan saya ke beliau. Ini Pak, saya ingin, saya dapat undangan nih, dan saya udah tes lulus gitu loh. Tapi gimana Pak ya gitu. Dia baik sekali, bos saya itu ternyata dia ngerti perasaan saya. Kalau Pak Herman ingin pergi nggak apa-apa, berangkat aja. Nggak apa-apa kok, nanti 3 bulan ini saya yang ngurus itu. Jadi berangkat pula lah saya ke Amerika, ke San Francisco 3 bulan. Itu berangkat pada bulan Januari tahun 95. Nah, akhir tahun 95 saya balik, baru bulan apa itu? Bulan April atau Mei ya. Saya kerja, ternyata akhir 95 Indonesia Power dibentuk. Nah, saya pindah ke Indonesia Power. Kemudian dari Indonesia Power saya jadi manajer di bawah direksi, manajer divisi perencanaan pengembangan. Saya banyak juga di sana, Indonesia Power perusahaan baru, jadi saya bekerja untuk membuat pengembangan-pengembangan mulai dari membuat RJP-nya ya, RJP, kemudian juga kegiatan-kegiatan pengembangan usaha, kemudian
itu tahun 96 saya pindah. Jadi eksekusinya bulan April 96. Nah, 2 tahun saya di sana, pertengahan 98 saya mendirikan sebuah perusahaan, anak perusahaan Indonesia Power itu namanya PT Kogindo Daya Bersama. Itu pas krisis. Saya jadi dirutnya pertama itu. Tapi nggak lama juga seperti di Lampung tadi, akhir tahunnya saya diangkat jadi direktur niaga. Waktu itu menggantikan Pak Edi Widiono yang pindah dari direksi PLN. Jadi 98 saya jadi direktur niaga, terus kemudian ya singkatnya tahun 2000 masa periodenya berakhir, terus saya kepilih lagi jadi direktur SDM tahun 2000. Nah, tahun 2003 ada fit and proper seleksi orang untuk jadi direksi PLN. Rupanya direksi PLN mau diganti. Saya ikut tuh pada tahun 2002 seleksinya. Saya ikut dan 2003 saya kepilih jadi direktur transmisi distribusi. Jadi saya udah lalang buana ke pengusahaan, pembangunan pengusahaan, kemudian ke perencanaan di Jawa Timur, ke pembangkitan di Indonesia Power itu namanya dulunya PJB 1. Saya balik ke kantor asal saya. Jadi saya dulu masuk di Direktorat Jaringan. Makanya saya jadi, katanya kenapa saya jadi Direktur Transmisi Distribusi, karena itu adalah tempat saya pertama masuk. Nah, itu kira-kira Pak Bambang. Dan ya setelah itu saya di akhir PLN ya Dewan Energi, tapi nantilah saya ceritakan. Jadi di PLN kira-kira saya 30 tahun dari 78 sampai 2008 dan ya terakhir menjabat direktur transmisi distribusi. Beberapa pengalaman lain, saya waktu itu juga ikut melistriki beberapa tempat yang ada tokohnya. Itu yang juga berkesan sekali. Di antara tokoh yang belum berlistrik daerahnya itu ada 2 yang tokoh nasional kira-kira ya. Satu adalah Syafi'i Ma'arif. Profesor Syafi'i Ma'arif ini tinggal di Jogja. Pada tahun sekitar 2004 saya kenalan sama dia. Kenalan di kantor Muhammadiyah di Jakarta ini. Terus setelah kenalan langsung dia cerita, oh Pak Herman di PLN ya. Kampung saya belum pernah berlistrik Pak Herman. Jadi kami belum merdeka katanya. Terus di mana Pak kampungnya? Oh, rupanya di daerah saya di Sumatera Barat. Jadi namanya Sumpur Kudus. Terus saya bilang, oh oke Pak, kita usahakan gitu. Dan beliau waktu itu karena kenal dengan Pak Purnomo, di depan saya dia telepon tuh Pak Purnomo. Pak Purnomo, ini saya dengan Herman Darnel nih, Direktur PLN katanya. Saya sampaikan nih kampung saya belum berlistrik. Oh iya, iya. Itu diurus nanti oleh saudara Herman Darnel, begitu kata Pak Pur kan. Terus dalam bulan itu juga, saya ingat bulan Januari kali-kali tahun 2004 itu, kami berkunjung ke kampungnya itu. Nah, akhirnya 2005 berlistrik, dan yang kedua, Pak Sony Keraf waktu itu bekas menteri zaman Bu Mega, tapi dia jadi anggota Komisi 7. Ketemu saya di RDP, bisik-bisik dia nggak mau nyampaikan di publik, malu mungkin tahap apa dia nggak mau sampaikan bahwa kampungnya belum berlistrik. Pak Herman, itu kampung saya belum berlistrik. Di mana Pak? Di Nusa Tenggara Timur, di Lembata katanya. Nama kampungnya itu Lamakera. Oke Pak, nanti saya urus itu. Ya akhirnya saya urus juga. Sampai kampungnya itu akhirnya pada tahun yang sama dapat listrik dan saya ikut meresmikan ke sana. Nah itu luar biasa juga. Itu yang sangat berkesan tentang hubungan saya dengan tokoh-tokoh yang terkait ternyata seorang tokoh pun sudah sampai jadi menteri, sudah sampai jadi ketua Muhammadiyah, tapi ternyata belum berlistrik. Hidup lebih asik pakai listrik. Semua ada di listrik. Hidup lebih asik pakai listrik. Hidup lebih asik pakai listrik. Baik, Pak Herman. Bapak sekarang di Dewan Energi Nasional. Disebutkan Bapak mewakili industri. Itu apa artinya, Pak? Ya, dia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, itu anggota Dewan Energi itu ada pimpinan dulu ya, saya beri share sedikit dengan pemirsanya ini penontonnya. Ya. Dewan Energi itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang energi. Ya. Ada 9 pasal itu tentang Dewan Energi dan kebijakan energi. Nah, di situ Dewan Energi itu tugasnya adalah
tentang perumusan kebijakan energi. Ada 4 itu dicantumkan di undang-undang itu, merumuskan dan menetapkan kebijakan energi nasional. Kemudian yang kedua menetapkan kondisi krisis dan darurat energi. Yang ketiga serta langkah penanggulangannya. Terus yang ketiga itu menetapkan rencana umum energi nasional. Yang keempat itu adalah mengawasi implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektor. Terus ada satu lagi, tidak di bagian tugas, tapi di pasal lain dicantumkan juga bahwa Dewan Energi Nasional itu menetapkan cadangan penyangga energi nasional. Cadangan penyangga tentang jenis, jumlah, lokasi, dan waktu dari cadangan penyangga itu juga Dewan Energi Nasional. Jadi sebenarnya tugasnya 5. Terus dalam pasal undang-undang itu sudah ditetapkan Dewan Energi itu diketuai oleh Presiden. Jadi Ketua Dewan Energi itu Presiden Republik Indonesia. Itu diatur undang-undang, jadi bukan melalui pemilihan. Terus wakil ketuanya Wapres, ketua hariannya Menteri yang membidangi energi, jadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Selain yang bertiga itu ada 7 lagi menteri jadi anggota. Nah, di samping 7 menteri tadi, ada lagi 8 anggota dari pemangku kepentingan. Nah, undang-undang menetapkan 8 anggota ini, 2 itu akademisi, 2 itu industri, 2 lagi dari konsumen, 1 dari teknologi, dan 1 dari lingkungan. Nah, saya mewakili industri. Yang dimaksud industri di situ adalah industri keenergian. Baiklah, itu bukan industri yang mengkonsumsi, tapi industri keenergian. Jadi yang memakaikan listrik, mungkin juga yang berurusan dengan produksi minyak, produksi gas, gitu. Pengertian industrinya begitu. Nah, saya mewakili, saya diusulkan oleh, prosedurnya itu harus diusulkan oleh asosiasi-asosiasi yang terkait. Jadi saya diusulkan oleh 4 kelompok ya. 1 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, kedua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI, jadi MKI METI, yang ketiga oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia yang saya pernah jadi ketuanya, yang keempat oleh Badan Kejuruan Elektro PII. Nah, jadi saya mewakili industri ketenagalistrikan kira-kira posisinya begitu, termasuk juga industri energi terbarukan. Nah, itu maksudnya begitu Pak Bambang. Jadi prosedurnya begitu. Ya, baik. Sekarang mengenai krisis, Pak. Apakah yang terakhir ini sudah hampir disebut krisis ketika PLN mengeluh pasokan batu baranya kurang, bahkan sampai sempat ekspornya dilarang batu bara keluar? Ya, secara definisi krisis berdasarkan Perpres tentang kondisi krisis dan darurat energi itu belum. Belum ya? Secara definisi belum, karena dalam definisi tadi itu yang disebut krisis itu adalah terjadi padam yang terjadi gangguan pasokan listrik yang mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi. Itu definisinya dalam undang-undang disebut begitu. Nah, dalam terjemahannya di Perpres disebutkan, kalimatnya saya nggak persis ya, tetapi disebutkan bahwa terjadi pemadaman bergilir yang tidak terselesaikan ya dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah itu. Kemudian juga padam bergilir ini sudah mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, terus dia akan disebut krisis kalau itu dilaporkan baik oleh gubernur daerah itu terjadi ataupun oleh Menteri Energi. Jadi yang melaporkan kepada Dewan Energi mesti itu. Nah, kemarin itu kan tidak ada laporan itu dan juga tidak ada pemadaman bergilir yang terjadi. Namun secara definisi krisis yang lebih yang lebih generik, bisa juga itu disebut semacam krisis di mana yang terganggu itu adalah pasokan batu bara, dan itu mengganggu juga, saya dengar dari PLN ada tambahan biaya karena dia harus bakar minyak gitu. Ya. Jadi semacam krisis yang menyebabkan naiknya biaya PLN yang tentunya PLN ini disubsidi. Ya. Namun secara definisi krisis darurat energi itu tidak. Siapkan diri, teguhkan hati.
Ya, Pak Herman, itu bagaimana ke depannya atau bagaimana perencanaan selama ini untuk apa ya konfigurasi inersi yang digunakan PLN itu? Apakah ada perubahan-perubahan atau ke depan mungkin ada rencana yang beda Ya, lagi? sebenarnya penyediaan listrik oleh PLN, mereka sudah melakukan transaksi pembelian bahan bakar ya. Misalnya gas gitu loh. Gas itu umumnya dengan kontrak jangka panjang ya. Kemudian juga untuk BBM juga ada kontraknya, tapi BBM sudah tidak banyak. Untuk panas bumi juga, untuk listrik swasta juga ada kontrak. Demikian juga untuk batu bara. Nah kemarin itu sebenarnya mereka punya kontrak sudah mengamankan dengan kontrak. Jadi yang terjadi kemarin itu adalah delivery-nya tidak sesuai. Jadi delivery-nya ke PLN tidak tepat sesuai dengan apa yang waktu yang ditentukan di kontrak. Ya. Nah, hal ini kabarnya itu dipicu oleh harga batu bara dunia itu naik sampai $200. Ya, ya. Sedangkan harga yang berdasarkan untuk keperluan dalam negeri itu sekitar $70-an ya. Ya. Jadi dengan selisih harga ini para pemegang wilayah kerja atau pemilik tambang itu cenderung untuk menjual batu baranya keluar. Ya. Nah, di Ken Kebijakan Energi PP 79 tahun 2014 di situ disebutkan bahwa arah kebijakan energi kita itu kalau batu bara itu fungsinya adalah untuk mengamankan pasok dan sebagai tulang punggung. Ya. Jadi arahnya di Ken itu adalah kita memaksimumkan energi terbarukan, meminimumkan BBM karena mahal dan semakin langka, mengoptimalkan penggunaan gas, kemudian mengamankan pasokan itu dengan batu bara. Jadi batu bara itu digunakan istilahnya itu semacam untuk menjaga keamanan pasok. Ya. Dan itu pula yang membuat kenapa kita banyak membangun PLTU batu bara ya di periode 1 Pak Jokowi. Ya. Dari 2014 itu kan ada proyek 35.000 MW, ya. Bagian besar batu bara. Nah, itu sebenarnya sejalan dengan Ken itu, walaupun sekarang ada transisi energi yang bikin pesannya untuk net zero emission dan mengurangi penggunaan energi fosil. Tapi latar belakang daripada pengamanan tadi karena untuk mendapatkan gas tidak mudah. Energi terbarukan relatif masih lebih mahal. Itulah yang membuat kita memperbanyak penggunaan batu bara dan kita punya banyak batu bara dan penggunaan batu bara kita per kapita itu belum besar. Jadi kayak di Cina, Tiongkok itu gunakan batu bara per kapitanya sekitar 3 ton per kapita. Indonesia itu gunakan batu bara hanya 0,4 ton per kapita. Jadi per kapitanya kita belum tinggi. Nah, kenapa kita gunakan batu bara? Karena pasokannya aman, cadangannya banyak, ya, lebih aman daripada gas karena gas itu harus buat kontrak, terus harus dilelang dulu. Jadi satu sumur itu baru ada kontrak. Kalau batu bara itu cepat. Jadi dengan batu bara, kalau kemarin kita harus buat banyak gas, cari gas dulu. Nanti dapatnya LNG, bukan dengan pipa gitu. Nah, tapi kalau batu bara segera dapat. Jadi kayak 35.000, ada 20-an ribu, hampir 25.000 kali itu adalah batu bara. Nah, satu lagi batu bara ini di samping aman pasokannya, harganya murah. Bukan harganya murah lah. Untuk bikin listrik itu yang termurah itu pakai batu bara. Ya. Karena batu bara itu sulit untuk digunakan, ya tidak mudah untuk digunakan di luar listrik. Paling-paling digunakan di produksi semen. Tetapi untuk rumah tangga udah dicoba briket misalnya, ternyata nggak senyaman pakai gas. Ya. Sehingga karena itulah harga batu bara kalau $80 itu setara 1 liter minyak itu setara kira-kira 2.000-an rupiah. Kalau harga gas $6 itu setara 3.000-an rupiah per liter minyaknya. Jadi kalau kita gantikan minyak, dulu PLN itu kan banyak pakai minyak, dengan gas dan batu bara turunlah biaya pokok PLN. Nah itulah sebenarnya peran batu bara kemarin. Ya. Nah, ke depan ini kita memang Presiden kan udah bilang di Glasgow kita mau net zero emission 2060 dan kita akan melakukan dekarbonisasi gitu, dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang rendah karbon. Nah, namun kita juga
janji presiden ini ada sebenarnya syaratnya. Satu, ada syarat tentang itu dilakukan jika ada bantuan internasional, baik bantuan dana maupun teknologi. Yang kedua juga diperkuat oleh Menteri Energi di Glasgow itu oleh Pak Arifin ya. Itu dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi kita. Yang dari ketahanan energi ini yang paling penting dijaga satu adalah availability, yaitu keamanan pasokan dalam negeri, dan affordability, harga energi. Nah, jadi ke depannya memang kalau semangatnya kita untuk bikin renewable, ya yang bisa kita genjot sekali itu tentu dihabiskan dulu hidro, panas bumi, tetapi hidro dan panas bumi ini dia site spesifik, jadi tergantung lokasi. Energi terbesar atau listrik terbesar kita gunakan itu di Jawa, kemudian Sumatera, baru Sulawesi dan Kalimantan. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Nah, di Jawa ini hampir 80% baik energi, baik listrik itu di Jawa. Sedangkan hidro itu ada di Papua, ada di Kalimantan, sehingga kita belum bisa manfaatkan. Tapi kalau batu bara, saat ini energi di Jawa ini adalah diisi dengan listriknya dari hidro, tapi itu 2.500 MW kira-kira, udah habis semua potensinya. Kalaupun ada, tinggal kecil-kecil sekali. Terus panas bumi itu di Jawa ada sekitar 1.500 MW kali. Terus sisanya dari batu bara dan gas. Nah, kita untuk memaksimalkan hidro dan panas bumi itu sudah terbatas. Jadi Jawa ini ke depannya itu kalau mau energi bersih itu adalah energi surya. Kemudian juga barangkali tidak disukai ya, terutama NU menyatakan tuh PLTN itu haram. Dulu pernah dinyatakan NU. Zaman tahun berapa? 90-an atau 2000-an. Terus ya itulah opsinya. Nah, kalau ini berhasil, maka kita bisa energi bersih di Jawa. Tapi kalau tidak, saya melihatnya batu bara ini tetap juga menjadi kuda hitam untuk dicadangkan, mengamankan energi itu. Masih sulit kita melihat bahwa kita bisa menyediakan energi dengan batu bara yang minimum itu sulit. Seperti Cina dan India di Glasgow itu mereka kemukakan ekonominya tergantung dengan batu bara gitu lah. Kita nggak ikut mengemukakan itu, tapi menurut saya kita juga perlu mengemukakan karena begini, kalau kita hentikan batu bara, tantangan kita saat ini adalah satu, untuk energi, belum tentu aman penyediaan kita. Jadi kalaupun batu bara mau dihentikan, pembangkitnya jangan dimatikan, energinya jadi dikurangi, itu saya. Jadi pembangkitnya tetap hidup, tapi kalau udah ada energi lain, kita pakai energi lain, dan batu bara yang tadi, yang tetap hidup ini, jika diperlukan dinyalakan. Jadi dia belum di decommissioning, pembangkitnya belum dibongkar gitu loh. Nah, itu ya. Jadi pembangkitnya tetap hidup dan satu lagi energi surya kita perbanyak. Ya. Jadi kita perbanyak energi suryanya. Itulah yang dapat kita lakukan di Jawa. Dan kemudian kalau nggak bisa, ya kalau energi surya nggak bisa, nuklir juga kita mungkin sulit mendapat lokasi di Jawa. Maka kuda hitamnya itu adalah batu bara itu, Pak Bambang. Nah, karena itu ada yang berpendapat, udahlah batu bara ini kan udah mau dihapus di dunia. Jadi kita genjot aja ekspor, mumpung masih ada banyak yang beli gitu loh. Kalau saya bilang jangan. Kemarin saya juga diundang oleh DPD, kawan-kawan kita, Komite 2 DPD kemarin undang saya, Pak Bambang. Saya sampaikan di sana, kita tetap perlu mengamankan energi kita dalam jangka panjang untuk anak cucu. Jadi walaupun batu bara itu energi yang sudah tidak disukai sekarang, tapi dia masih perlu disimpan untuk mengamankan energi kita kalau nanti kita sulit memenuhi dengan energi terbarukan. Ibaratnya kan sama juga lah. Kalau orang Islam, itu kan seperti babi itu haram. Tapi kalau nggak ada lagi yang bisa dimakan, ya dia halal gitu. Jadi kira-kira kalau kita haramkan batu bara, tapi nggak ada lagi energi yang bisa dilakukan untuk memenuhi, ya kita halalkan lagi. Kalau saya bilang begitu, karena apa? Perekonomian kita ini kan GDP kita kan per kapita baru sekitar 3.000-4.000, itu pun GDP yang
menghitung segala sumber perekonomian. Kalau GDP-nya penduduk, konon saya dapat dari ahli ekonomi, itu baru sekitar $800 per kapita. Jadi kalau dari perekonomian masyarakat gitu loh. Ya. Nah, kalau kita mau membangun ekonomi, berarti pertumbuhan energi kita masih akan besar ke depan. Ya. Karena saat ini listrik per kapita kita Indonesia itu baru 1.100 kWh, Pak. Sedangkan rata-rata dunia ini itu sudah 2.500, itu dicapai tahun 2006 itu. Sekarang mungkin sekitar 2.600-an. Ya. Nah, rata-rata negara maju listrik per kapitanya itu 7.000, 8.000. Amerika Serikat itu 14.000, Pak, per kapita listrik. Ya. Jadi kita kalau mau seperti Amerika, ya banyak sekali masih yang harus disiapkan untuk penyediaan listrik gitu. Ya. Tapi kita katakanlah 3/4-nya negara maju, jadi kalau 7.000, kita 5.000 kWh per kapita dengan industrialisasi, terus dengan begitu kita punya produk dengan nilai tambah tinggi, ya barangkali kita akan butuh tahun 2050 itu listrik kira-kira 7 kali yang saat inilah. Jadi bisa 2.000 terawatt-hour, dan itu kalau dia digunakan hidro dengan panas bumi itu hanya cukup 500. Jadi 1.500 lagi harus sumber energi bersih lainnya gitu. Ya, Pak Irman, nuklir hampir tidak mungkin. Ya. Sekarang ada gagasan untuk mengganti dengan kayu, itu mungkin nggak Pak untuk pengganti batu bara? Juga sawit untuk biodiesel. Ya. Secara teknologi mungkin Pak. Jadi sawit ya, limbah sawit misalnya. Ya. Namun pengalaman selama ini setiap kali menggunakan limbah, ujung-ujungnya kandas ya. Jadi saya waktu Indonesia Power menggunakan sekam padi, tidak besar pemakainya. Saya di Sulawesi Selatan itu ada unit-unit 200 kW cuman, ada berapa? 5-6 unit kali ya. Jadi hanya sekitar 2 megawatt total. Waktu feasibility study, sekam padinya di data cukup, tapi setelah dioperasikan, nggak tersedia. Akhirnya pembangkit itu idle. Itu ada gasifier-nya, itu yang buat orang Surabaya dulu tuh. Terus idle. Terus kemudian beberapa PLT sampah di Bali dan juga di Bekasi gitu ya, sulit membuat penyediaan itu continue. Demikian juga yang terakhir ini saya dengar kemarin saya dari Padang, di Mentawai itu ada PLT biomas berbasis bambu. Nah itu juga udah mau mati katanya. Nah, jadi isunya itu, isu keduanya adalah kontinuitas ya. Isu keduanya jumlahnya, Pak. Jadi dari sudut jumlah, saya berhitung kira-kira ya, paling besar kita dari sampah itu mungkin sampah biomas itu bisa 50.000 MW. 50 giga. 30 giga lah paling ya. Total kapasitasnya 50. Sedangkan kebutuhan kita total bisa 400-an gigawatt gitu loh. Untuk tahun ketika kita nanti jadi negara maju. Ya. Nah, jadi sampah tadi tidak memadai. Kemudian juga dari kayu, isunya begini. Saat ini wood chip udah dipakai. Terus PLN juga ada menggunakan namanya co-firing. Dan co-firing ini bisa wood chip, bisa sampah. Tapi isunya adalah bagaimana kita menyediakan lahan ya, sehingga itu tidak mengorbankan hutan lindung ataupun hutan penebangan liar ya. Nah, ini yang sulit. Waktu saya di Den periode 1, tidak ada pejabat yang bisa menentukan berapa kita bisa sediakan lahan dan di mana. Nah, periode sekarang, Ken ini kan mau diperbarui. Nanti kita lihat seberapa banyak bisa kita menyediakan lahan untuk energi. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Karena nanti gini ya,
dari tata ruang kita, saya bayangkan gini, perlu memang perencanaan strategis tata ruang. Lahan itu kan banyak fungsinya, jadi untuk pangan berapa, untuk hutan sendiri yang disisakan berapa gitu ya. Saat ini kalau nggak salah 70% masih hutan. Kemudian di luar hutan tadi untuk pangan berapa, untuk energi berapa, untuk bukan pangan bukan energi, jadi untuk misalnya kayak sawit itu ya. Sawit saya nggak tahu jenisnya apa masuk pangan, tapi katakanlah untuk keperluan di luar pangan dan energi ada lagi. Kemudian ada lagi untuk keperluan infrastruktur jalan, perumahan, pasar dan segala macam itu kan sediakan juga gitu. Nah ini saya kira belum clear kita, Pak Bambang. Saya waktu Den periode 1 kita rapat ya, ngundang Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, orang tata ruang. Nah barangkali Pak Presiden yang harus pimpin. Jadi kita bisa jelas nanti, kalau jelas baru kita oke, sekian kita akan gunakan dari wood gitu loh. Tapi kalau tanpa itu Pak Bambang yang saya khawatir itu nanti penebangan liar yang terjadi. Saat ini saya sudah mendengar, tapi Pak Bambang kan orang Jawa Tengah tuh. Ya. Pak Bambang cek aja. Ya. Saya ada kawan, dia bilang ada perusahaan, tapi dia nggak mau kasih nama identitasnya ke saya. Perusahaan ini ekspor ke Korea, wood chip. Ya. Nah itu ada di Jawa Tengah lokasinya. Ya. Kawan saya ini dulu naruh saham katanya. Tapi karena dia tahu, dia cek, itu ada sebagian kayu itu dari penebangan liar katanya. Jadi dia nggak mau terlibat itu, jadi sahamnya udah diambil tahun lalu. Ya. Nah, jadi ekses daripada wood chip ini adalah kalau tidak teralokasi lahan kayunya, itu penebangan liar. Karena apa? Pembeli tadi kan mendorong orang menyediakan, dan orang yang menyediakan, barangkali ya mana yang bisa ditebang gitu loh. Ya. Dan kita belum punya undang-undang tentang larang menebang. Barangkali suatu kali menurut saya saat ini kita udah perlu ya, seperti negara Skandinavia, di Swedia, di Finlandia, menebang pohon di depan rumah aja harus dengan izin, Pak. Jadi jangankan menebang di hutan gitu loh. Ya. Dan itu kriminal kalau kita melakukan penebangan tanpa izin. Nah, kita kan belum sampai ke situ. Tetapi memang pertanyaan Pak Bambang ini terkait sebenarnya adalah kalau kita menyediakan energi dari sampah, itu saya bilang tadi hambatannya adalah kontinuitas dan jumlah. Kalau kita menyediakan energi dari biomasa tanaman, yang belum jelas itu adalah berapa alokasinya. Terus bagaimana supaya tidak menyebabkan penebangan liar. Nah, ini belum terjawab Pak Bambang. Ya, jadi yang paling mungkin apa Pak kira-kira tadi? Saat ini kalau saya nyampaikan yang paling mungkin itu yang sudah jelas-jelas saat ini belum ada sebenarnya. Tetapi yang punya peluang itu adalah energi matahari. Energi matahari ini kalau pakai panel surya sudah murah, tetapi itu tidak bisa memberikan kontinuitas pasok. Untuk memberikan kontinuitas pasok itu adalah panel surya ditambah baterai. Nah, baterai ini masih mahal. Jadi kalau kita menyediakan listrik dengan panel surya tambah baterai, itu harganya masih di atas 12 sen dolar lah. Kalau hitungan dolar ya. Karena apa? Karena pakai dolar, karena harga baterai itu, baterai impor itu per kWh kapasitas baterai, itu harganya 250 dolar. Nah, di dunia pun orang transisi energi itu akan mengandalkan surya dan angin, Pak. Nah, energi laut sementara energinya banyak ya, potensi kita banyak, tetapi jauh lebih mahal juga, dan itu tetap juga butuh storage. Sedangkan teknologinya mahal karena butuh struktur yang yang lebih mahal ya, dan di samping itu strukturnya harus anti korosif. Jadi listrik energi laut itu yang udah diuji coba itu range harganya masih di atas 25 sen dolar per kilowatt jam. Nah, kalau surya pakai tanpa baterai, itu udah bisa 6-7 sen dolar, Pak. Jadi sama dengan batu bara dan gas ya. Tapi kalau pakai baterai, itu tambah dengan baterainya sekitar 6-7 sen lagi gitu. Tapi kalau baterainya itu nanti murah, itu bisa.
Nah, jadi yang saya bayangkan Pak Bambang dan juga kawan-kawan saya di bidang energi, nanti kalau baterai udah murah, kita mengandalkan surya tambah baterai, dan di rumah-rumah orang itu akan punya baterai dan nyimpan juga. Nah, orang tuh nyimpan, jadi nanti kalau ada PLN padam, dia tinggal pakai dari baterainya. Kemudian juga orang mengisi kendaraan listriknya. Nah, cuman isunya saat ini kendaraan listrik kan juga mobil listrik itu mahal. Ya. Tapi kalau nanti harganya turun, baterainya udah murah, kemudian harga mobil listrik turun, maka di rumah itu orang akan punya sumber energi dua. Satu dari baterai yang ada di rumah dan panel surya, kedua dari mobil listriknya. Jadi ketika PLN-nya terganggu, dia masuk dari sana. Nah, PLN tetap perlu karena begini, tetap perlu jaringan PLN, satu untuk memasok industri dalam skala besar yang tidak bisa dipenuhi oleh tenaga surya. Yang kedua, ketika cuaca misalnya nggak bagus, terus baterai udah habis, ya pengamanan kontinuitas itu oleh jaringan PLN, dan listriknya pakai juga ada hidro, ada panas bumi, ada dari gas yang lebih bersih, tapi nggak ada batu bara gitu. Ya. Nah, kira-kira skenario-nya begitu Pak Bambang. Jadi solusinya itu sebenarnya belum ada. Ya. Nah, karena itu tadi saya bilang, batu bara itu belum bisa kita anggap bahwa itu nggak berguna di masa depan gitu. Ya. Saya kembali ke situ. Jadi kenapa batu bara itu masih harus dicadangkan? Karena yang kita punya dan cadangannya banyak saat ini hanya itu. Jadi kalau kita habisin itu, ketika kita tidak bisa memasok dengan surya, tidak bisa memasok dengan nuklir, tidak bisa memasok dengan sumber lainnya, ya kita kayak tadi, kalau babi haram tapi ketika nggak ada yang dimakan, ya kan untuk menyelamatkan hidup. Jadi dalam energi juga begitu. Yeah. Kan di RUT PLN bilang dia mengharamkan batu bara. Yeah. Jadi nggak dikembangkan lagi. Tetapi sebenarnya ketika kita krisis, sebenarnya kita nggak melihat apa lagi. Karena apa? Berarti kalau krisis itu kita tidak ada ketahanan energi. Dan perjanjian kita ke dunia luar, kita akan melakukan transisi selama kita bisa juga mengamankan ketahanan kita. Jadi untuk ketahanan itu, ya batu bara itu salah satu yang bisa diandalkan gitu Pak. Ya, baik Pak Irman. Jadi kesimpulannya pengamanan energi ke depan belum ada yang paling ampuh lah kira-kira ya, tapi baru ada alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan. Terakhir Pak Irman kembali ke ITB, apa nilai-nilai atau semangat yang Bapak peroleh dari pendidikan di ITB ini sehingga banyak alumni ITB ini yang bisa kemana-mana kelihatannya di bidang-bidang tugas yang macam-macam bisa dari ITB. Baik Pak Bambang, ini menarik pertanyaannya. Ini juga sering didiskusikan di antara alumni. Ya. Mungkin karena ITB itu top di Indonesia ya. Kemudian juga persaingan masuknya, khususnya zaman dulu, zaman saya itu sangat ketat. Dan yang diterimanya juga rata-rata bintang sekolah ya, paling nggak kalau nggak juara sekolahnya dia juara kelas ataupun juara 2-3 di kelas gitu loh. Pasti orang yang punya ranking lah. Ya. Nah, nilai yang kita dapat pertama itu kita memiliki rasa bangga ya, dan rasa bangga tadi akhirnya berujung kepada percaya diri. Jadi kalau Pak Bambang lihat di mana-mana alumni ITB itu sangat percaya diri, kadang-kadang over percaya diri itu, ya. Berlebihan gitu loh. Nah, itu diperoleh karena nama ITB-nya. Saya yakin itu bukan karena dia individu muncul percaya diri, tidak. Jadi kenapa di dunia kerja juga orang belum keluar ilmunya, orang udah segan gitu. Oh, alumni ITB gitu. Gitu Pak Bambang. Nah, itu yang saya lihat, saya dapat. Yang kedua, saya lihat gini ya, ITB itu sebenarnya dari segi pengajaran tidak beda dari yang lain. Tapi mungkin karena bahan baku yang masuk itu bagus, dan di sana juga cukup kompetitif, di mana di antara bintang-bintang sekolah berkumpul gitu ya. Jadi semangat bersaingnya, ada semangat bersaing. Jadi ada kepercayaan diri, ada semangat bersaing.
bahwa saya bisa, kemudian saya juga siap untuk berkompetisi gitu. Ya. Itu nilai kedua yang saya dapat ya. Ya. Terus kalau yang lainnya, ya memang banyak filosofi-filosofi yang kita dapatkan dari sana dalam hal kita memperoleh ilmu tadi, dan itu membuat kita, contoh pelajarannya yang saya juga tertarik sekali ya, ada beberapa pelajaran non teknik yang menurut saya sangat bagus ya. Ada 3 pelajaran setidaknya itu yang diajarkan sebenarnya di tingkat pertama, tapi rata-rata orang banyak menggunakan itu, Pak. Satu, konsep teknologi. Ya. Konsep teknologi itu hanya 1 semester, kalau nggak salah apa 2 semester tuh, saya lupa, di tingkat 1 ya, kayaknya 2 semester itu di awal tuh. Dan itu ke kita mengajarkan tentang teknologi dan kaitannya dengan semuanya gitu loh. Salah satu yang ditekankan di konsep teknologi itu adalah bahwa dalam setiap proses itu ada hasil utama dan byproduct, dan kemudian selalu ada masalah. Jadi gini, tidak ada proses itu yang tidak ada masalah gitu. Dan kedua adalah juga ada pelajaran ilmu lingkungan. Ya, itu basic-basic dasar yang sekarang saya kira juga sangat berguna ya. Jadi kita ada basic-basic tentang ilmu lingkungan. Dan yang ketiga itu ada pelajaran namanya ekonomi teknik. Ekonomi teknik ini tentang hitungan-hitungan kelayakan gitu lah ya. Itu ada 2 semester seingat saya. Itu di luar keteknikan tapi sangat jadi bekal. Jadi makanya orang ITB rata-rata juga kalau hitungan-hitungan ekonomi itu bisa hanya dengan pelajaran ekonomi teknik 2 semester gitu ya. Kemudian juga pelajaran konsep sistem itu dari konsep teknologi tadi, kesisteman. Nah, sehingga adaptasi orang ITB itu mudah. Nah, jadi apa? Dia mengajarkan suatu pola berpikir, saya lihat itu ya, mewariskan kepada alumni itu suatu berpikir dalam konsep kesisteman ya. Secara lateral kira-kira begitu, berpikir kesisteman dan kemudian kemampuan untuk analisa yang tajam. Nah, tapi saya nggak tahu pasti ini apakah diwariskan ITB atau didapat karena kecerdasan daripada para mahasiswa yang masuk, Pak Bambang. Entah apa itu gitu. Tapi yang 2 tadi itu memang iya. Jadi rasa bangga sebagai alumni ITB, kemudian yang kedua rasa percaya diri yang tinggi. Tetapi biasanya kekurangannya kadang-kadang karena percaya diri tinggi, tidak mudah juga, kan tidak tergantung. Jadi sebenarnya orang lihat ya, oh ada geng ITB. Kalau saya lihat tidak, orang ITB itu maju sebenarnya individu gitu loh. Tidak geng-gengan. Cuman waktu saya jadi direksi misalnya sebuah alumni ITB orang kira gengan, tapi menurut saya tidak gitu loh. Karena apa? Itu memang melalui kompetisi mereka menunjukkan kemampuan dan terpilih gitu loh. Ya. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Gitu Pak Bambang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Hirman Darnel Ibrahim MSc, anggota Dewan Energi Nasional yang sudah bercerita banyak tentang bagaimana masalah-masalah energi ke depan kita dan bagaimana semangat yang diperoleh selama belajar di ITB. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan berguna. Selamat bekerja, selamat berjuang terus Pak Irman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik Pak Bambang. Jadi saya juga sampaikan terima kasih kepada media yang inspirasi untuk bangsa ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ini sampai kepada anak-anak muda terutama generasi penerus ya, untuk juga membuat mereka bersemangat, percaya diri untuk menghadapi masa depan yang tentunya tidak akan lebih mudah daripada yang lalu. Demikian harapan saya. Dan saya juga berharap Pak Bambang tetap sehat, dan kemudian kalau ada lagi kesempatan saya juga siap lagi untuk berbagi melalui inspirasi untuk bangsa ini. Terima kasih sekali Pak Irman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.